kenal sama rumah itu, Ren. Rumah itu mirip sama rumah tempat kerja ibu aku dulu. Jadi kamu pakai pernikahan ini buat menyelidiki semua itu, Ren? Aku cuma pengen tahu yang sebenarnya terjadi sama ibu aku, Ren. Terus kita Ren, aku ngerasa sekarang kamu makin jauh dari aku. Dulu cuma ada kita sama masalah ini. Tapi sekarang kamu lihat. Sekarang ada Viko. Ada pernikahan kamu. Dan rumah lama itu. Dan aku nggak tahu, Ren. Masih ada tempat buat aku. Atau nggak di hati kamu. Ada. Kamu tetap penting buat aku. Ren. Penting. Sama dipilih itu beda. Reno. Kamu mau tahu nggak? Semakin hari, masa depan kita semakin gak jelas. Dan kamu tahu apa yang bikin aku makin takut? Karena cuma aku, Ren. Cuma aku yang masih nyari jalan ke sana sendiri. Maafin aku, Reno. Aku harus milih jalan ini. Kalau aku berhenti sekarang, aku nggak akan pernah tahu siapa yang udah ngambil ibu dari aku. Aku pulang bukan buat bernostalgia. Aku bakalan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Tante Farida dan kedua orang tua aku. Kak Hana? Kakak! Akhirnya kakak pulang juga. Aku udah kangen banget loh sama kakak. Kamu nikah? Kakak kok nggak ngabarin aku sih kalau mau pulang? Surprise. Mama pasti senang banget lihat Kak Hana. Yuk kak, kita temuin mama. Oh iya, kakak pasti belum ketemu Kak Arina kan? Arina? Siapa? Istrinya Kak Viko. Viko udah nikah? Iya, udah 6 bulan. 6 bulan? Viko gak pernah cerita. Bahkan dia juga gak ngundang aku ke pernikahannya. Yuk kak, mama udah nungguin. Sana yuk. Oke. Let's go. Aku akan pindah ke rumah itu.
tinggal sama Viko. Halo istriku sayang. Udah ngerawat pasien ya, sekarang ngelayanin suami yuk. Arina pasti ada di bawah tekanan Viko. Aku yakin sebenarnya Arina nggak mau pindah ke sana. Mas, gimana? Bagus banget, Masya Allah. Mama, aku udah lama nggak dengar mama ketawa pas kayak gitu. Wah, bagus sekali. Ih, cantik banget ini. Tuh, cocok banget. Makasih ya. Iya, Tante suka. Suka dong. Aku masih suka mikir deh. Coba aja kalau dulu Om Baskara nggak nyuruh aku untuk sekolah di Amerika. Mungkin aja aku nggak bakalan selama ini jauh dari rumah. Apalagi sama makam Mama dan Papa. Hana, om kamu itu kan hanya ingin yang terbaik buat kamu. Ya, mungkin aja emang untuk yang terbaik. Atau mungkin ada yang nggak pingin aku dekat-dekat dari rumah. Enggak lah, semua di rumah ini tuh sayang kok sama kamu. Oh ya? Kalau gitu kenapa ya? Aku nggak tahu kalau misalnya Viko itu udah menikah. Apalagi setelah 6 bulan lagi dia udah nikah. Aku baru taunya sekarang. Nggak ada sama sekali yang ngabarin aku. Hana? Ren, ya ampun. Oh iya, welcome home. Wah, kita udah lama banget ya. 7 tahun kali ya. 7 tahun. Oh iya, I have something for you. Ini buat kamu. Eh, ini Iya, temen aku yang arsitek di US ngerekomendasiin untuk beli hadiah ini. Karena katanya arsitek nggak bisa jauh-jauh dari alat tulis. Suka nggak? ya, makasih ya. Aku suka. Masih hangat. Udah nggak apa-apa. Oh, udah enggak. Kamu nggak penasaran tadi perempuan yang datang siapa? Enggak. Dia keluarga aku. Terus? Emang kamu nggak penasaran? Keluarga, mau temen, pacar, mantan. Urusan aku. 1000 perempuan juga kamu bawa ke sini. Aku nggak peduli. Permisi. Den, ini makanan buat Non Arina. Makasih ya, Bu. Permisi. Aku bisa sendiri. Sini. Ah, Aku bukan anak kecil. kamu Sini. bukan anak kecil, harusnya nggak perlu disuruh untuk makan. Sini, sini. Udah, Oke, jauh dulu. jawab apa lagi sih? Sebenarnya ada apa sih sama rumah itu? Setiap ngomongin pindah, reaksi kamu selalu aneh. Aneh gimana? Bisa aja. Aneh? Pertama kamu nolak, terus tiba-tiba kamu mau. Kamu setuju buat pindah. Dan sekarang kamu sakit. Kamu kelihatannya tuh nggak mau atau sebenarnya ada yang kamu takutin sama rumah itu?
nanya. Curigaan mulu sih. Ya selalu banyak yang kamu tutup-tutupin. Sini, udah deh, aku mau makan lapar. Lagian buru-buru banget sih. Baru juga dikasih sama Bibi. Ya orang kamu yang suruh makan kok. Ini minum. Nggak usah. Bener nggak mau? Iya. Ya udah, biarin aja. Biar melepuh tuh lidahnya. Dasar keras kepala. Biarin aja. Daripada kamu, cowok sumbu pendek. Marah-marah mulu. Aku sumbu pendek. Yang kepanasan siapa, yang melepuh siapa lidahnya, aku yang sumbu pendek. Aneh banget sih. Ya udah pokoknya kamu nyebelin. Apain kamu ketawa? Enggak ada yang ketawa. Perasaan kamu aja. Viko, denger ya. Jangan seolah-olah semuanya bisa kamu atur. Pernikahan ini bisa kamu atur. Tapi aku nggak bisa. Belum istirahat? Iya, ini baru mau. Aku ganggu ya? Enggak ganggu kok. By the way, Viko, kamu nggak pernah cerita sih kalau misalnya kamu akhirnya menikah? Sampai aku sama sekali loh belum pernah ketemu sama istri kamu. Padahal dari dulu kita selalu cerita satu sama lain, nggak pernah nyimpen rahasia. Ya, semuanya terjadi begitu cepat aja sih, Han. Ya udah. Next, kalau waktunya tepat, kamu kenalin dong kita berdua. Ya? Oke. Sorry. Maaf, aku ngeliat. Kamu masih Arina ya? Iya. Kamu? Aku Hana, sepupunya Viko. Pasti Viko belum cerita ya tentang aku. It's okay. Aku baru balik dari US. Aku Aku tahu. Istrinya Viko kan? Oh, maksudnya istri di kertas. maaf. Aku sebagai sepupunya Viko sih agak kaget ya. Karena aku tahu dia sedingin apa. Apa yang bikin dia tiba-tiba nikah sama kamu? Hana. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi ya. Hai. Hai. Aku mau bahas sesuatu sama kamu. Oke. Let's go. Kelakuannya sama persis. Sandra, aku butuh bantuan kamu. Kamu butuh bantuan apa? Bapak udah kasih kabar? Belum. Nanti siang kali ya. Kamu langsung ikut aku aja ke kantor kali ya? Enggak deh, Vic. Kayaknya aku mau ikutin prosedur aja deh. Hari ini Arina akan pindah ke rumah lama. Dan aku gak akan bisa biarin dia pergi. Terus?
temuin Arina. Ajak dia pergi medical check up. Apapun caranya, tahan dia sampai aku datang. Jangan sampai Viko bawa Arina pergi. Tapi kalau Arinanya mau pergi sama Viko, Aku nggak akan maksa. Tapi aku juga nggak akan tinggal diam. Pokoknya jangan biarin Arina pergi hari ini. sepertinya banyak hal yang harus aku tahu soal rumah ini. Bi, bawa koper ini ke mobil. Kita mau pindah. Baik, Den. Permisi, Den. Ini ngapain? Kopernya mau dibawa kemana? Kita mau kemana? Kamu udah tahu kan? Tahu. Iya, rencana kamu sama Reno. Reno? Ren, tunggu sebentar. Sorry. Ren, kalau kamu Sarah, aku mau minta tolong anterin ke kantornya Om. Apaan sih? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kamu dan Reno rencanain sesuatu kan biar kita batal pindah. Viko, aku bener-bener nggak ngerti kamu ngomong apa. Arina nggak usah bohong, aku tahu. Reno suruh Sandra datang ke sini biar kita batal pindah kan. Aku minta maaf ya. Aku lagi ada urusan penting. Sorry ya. Ya udah oke, nggak apa-apa. Viko, denger ya. Pernikahan ini bisa kamu atur, tapi aku nggak bisa. Jadi Viko itu nikah sama pacarnya Reno. Tapi kok bisa? Aku bener-bener nggak tahu soal itu. Aku nggak minta Reno. Maka itu, kita pindah hari ini, bukan besok. Viko, bentar. Aku tuh masih belum enakan. Ya udah istirahat aja ntar di sana. Ayo kita pergi sekarang. Viko, apa sih? Rena, aku capek. Aku capek di permainan kayak gini. Aku pengen kamu sama aku tinggal di sana dan gak ada yang ganggu kita. Ayo. Viko. Ih, lepasin. Apaan sih? Kita mau kemana sih, Viko? Apaan sih? Kita mau kemana? Viko! Ih, lepasin. Apaan sih? Viko! Sebenarnya ada apa sih? Kenapa Viko sampai segitunya? Tenang. Kalau nyetir kayak gini, takutnya malah kenapa-napa. Aku cuma nggak mau terlambat. Terus kalau misalnya di rumah ada Viko gimana? Ya makanya aku nggak bisa masuk kalau Viko ngeliat aku. Dia pasti langsung bawa Rina pergi. Terus aku bilang apa ya? Ya kamu bilang aja kamu kangen sama dia, terus kamu ajak dia pergi. Ajak dia medical check up atau apapun alasannya. Yang penting dia pergi dari rumah itu. Aku usahain. Semoga kita belum terlambat ya. Ya. Itu lepas. Ih, lepas. Masuk. Aku bisa jalan sendiri.
Gimana? Bisa? Mulai dari balok tengah dulu. Dan kalaupun itu putus, atapnya langsung jatuh sendiri. Tapi saya perlu perjelas di sini. Apakah semua rekayasa dan kesengajaan ini akan aman? Tidak akan ketahuan? Enggak, Pak. Dan pasti orang bakal mengira rumahnya itu memang sudah lapuk. Oke. Kerjakan sekarang. Kerjakan sekarang! Yuk. Ren, ayo keluar, Ren. Arina. Reno, Lu nyari masalah. Lepas gak? Lu mau ngapain lagi? Lo mau ngapain? Gue mau bawa Arina. Lu mau bawa istri gue? Itu namanya penculikan. Gue cuma mau nyelamatin hidup Arina dari lo. Nyelamatin dari mana? Jelas-jelas dia ada di tempat gue, artinya dia emang milih gue. Ren, kalau kamu nggak mau, kamu nggak perlu ikut sama dia. Ren, aku ikut Viko. Hah? Dengar sendiri kan? Kurang jelas. Jadi gue minta lo jangan pernah ngambil istri gue lagi ataupun lo. Walaupun gue kenal sama lo. Lo dan teman-teman lo kalau berusaha ngambil istri gue bakal laporin ke polisi atas penculikan. Reno. Aku mohon sama kamu. Please. Jangan bikin semuanya tambah rumit. Arina masuk. tunggu. Reno, omongan Viko itu ada benernya juga. Gimana pun juga kita salah. Arina itu sekarang istrinya Viko. Kalau kita tadi berhasil bawa Arina, dia bisa aja ngelaporin kita. Sekarang kita harus gimana, Reno?
masih cinta sama kamu. Tapi aku harus tinggal di rumah itu bersama Viko. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan di sana. Maaf, aku gak bisa ngelibatin kamu. Viko balikin nggak? Viko apaan sih? Aku lagi ngobrol. Sama Reno. Balikin. Viko balikin. Oh, masih sempat tidur dia. Orang lagi ngabutin orang lagi. Astaga. Sandra. Mama. Apa sih, Ma? Ya ampun, kok digebuk gitu? Ya iyalah, kamu masih sempat tidur. Astaga, sakit tahu. Lebih sakit lagi nggak punya uang. Udah, tahu nggak? Kalau beras habis, gas habis, uang habis, yang ada kamu cari uang sana daripada tidur. Nyebelin banget. Nah, aku tuh capek. Semalam aku tuh habis cari kerja. Kerja? Iya. Kerja apa? Udah dibilangin minta duit sana sama Arina ke rumahnya. Astaga, Ma. Kemarin aja aku di rumahnya nih. Diusir. Ntar kalau ketemu laki-laki itu lagi gimana? Kenapa emangnya? Takut dibunuh? Ya mungkin aja. Udah sekarang kamu pergi ke rumah Arina, minta uang. Bangun gak? Bangun berangkat. Ingat, kalau pulang nggak bawa uang, tidur di luar kamu ya. Biarin aja, kalau nggak sekalian nyapu-nyapu. Cepetan. Iya, Ma, ya. Astagfirullahaladzim. Pakai sendal ya. Hai, Tan. Hana? Tante Hana boleh tanya sesuatu nggak? Boleh dong. Tante tahu kalau istrinya Viko itu mantannya Reno. Kamu tahu dari mana? Barusan Hana lihat sendiri. Tapi Hana masih nggak ngerti. Kok bisa sih, Tan? Sejujurnya, Tante bingung mau ceritanya mulai dari mana, Hana. Ini rumit sekali soalnya. Dari dulu, Viko itu selalu ngerasa Reno itu mencuri perhatian dan kasih sayangnya Om Baskara. Hana itu sepupunya Viko, Tan. Dan Hana itu saksi mata sendiri gimana luka batin yang Viko rasain saat ngelihat Om Baskara nikah sama Tante. Dan setiap kali Viko ngelihat Om Baskara kasih perhatian dan kasih sayang ke Reno di depan dia, luka batin dia tuh menjadi makin dalam. Aduh, Papa! Reno! Papa! Coba. Ngapain sih? Coba. Sini. Ya. Mana yang sakit? Nggak ada luka kok tapinya. Jadi apa menurut Tante, Viko melakukan ini semua untuk balas dendam sama Reno? Enggak begitu, Hana. Oke, kalau bukan begitu berarti ada alasan yang lain dong, Tan. Udah. Tante nggak perlu jelasin ke Hana apapun. Iya, makasih. Ini pakai handphone sama nomornya. Terus HP aku? Ini,
Aku simpen. Enak aja. Enggak. Balikin nggak? Itu handphone aku. Enggak. Jadi nanti kalau tiba-tiba Reno berhenti hubungin ke handphone ini, terus dia langsung handphone kamu, itu artinya kamu kasih nomor kamu ke dia. Dan itu aku nggak suka. Kamu nggak berhak ya ngatur semua urusan aku. Aku nggak berusaha untuk ngatur semua urusan kamu. Tapi selama kamu jadi istri aku nggak mau kalau Reno masuk ke dalam kehidupan kamu. Itu urusan aku. Mulai sekarang jadi urusan aku. Wow. Cari siapa ya? Cari kamu. Maksud saya cari Arina. Arinanya ada. Udah pindah Pindah kemana? ke rumah lamanya Baskara. Oh, rumah lamanya Pembaskara. Kenapa? Kamu tahu rumah lamanya Baskara? Halo Pak Dayat? Hah? Bentar, nggak ada sinyal di sini. Kemana sih? Oh enggak, maksud saya tuh saya cuma kaget aja tadi. Kalau dia udah pindah ke sana. Oh iya, by the way. Saya Indra, sepupunya Rina. Emangnya ada apa ya? Enggak apa-apa kok. Yaudah, kalau gitu saya permisi ya. Oke, Oke. silakan. Ya. Pak Dayat sama Binding bakal datang ke sini. Jangan coba-coba keluar dari sini. Aku nggak akan kemana-mana. Mana handphone kamu? Mau ngapain? Aku pasangin aplikasi di sini. Jadi kalau kamu keluar, aku bakal tahu. Udah bilang aku nggak akan pergi. Aku nggak akan pergi karena rumah ini adalah satu-satunya jalan untuk menemukan orang yang membunuh ibu. Mana uangnya? Mana uangnya? Arina nggak ada di rumah, Ma. Nggak ada gimana? Iya, dia udah nggak tinggal di rumah itu. Terus nggak tinggal di rumah itu tuh tinggal di mana? Maksud kamu dia pindah? Pindah kemana? Iya, katanya dia pindah ke rumah Pak Baskara yang lama. Rumahnya Bu Farida maksudnya? Mungkin.
mungkin gimana? Menari. Iya, laporin aja gimana keputusannya. Oke, nanti saya telepon lagi. Baik-baik. Tante ngapain kesini? Ternyata kamu kembali ke rumah ini. Oh. Kamu tahu kan, di rumah ini tempat ibu kamu meninggal. Aku minta Tante pergi sekarang juga. Pergi Tante. Keluar. Anak gak tahu diuntung. Kamu aku ambil dari panti asuhan. Aku besarin. Terus ini semua balasan kamu. Berani ngusir aku. Bet banget kamu. Bukannya Tante udah dapat banyak dari Pak Baskara sama Viko? Tante ambil semuanya kan? Mas kawin, uang resepsi. Kamu masih kurang Tante. Itu semua nggak cukup, Arina. Untuk ngebesarin kamu selama ini. Aku juga gak pernah lupa. Semua gaji aku dipakai buat bayar utang Tante. Nah, Arina. Kamu pikir ngebesarin kamu itu gratis? Kalau bukan gara-gara aku yang nolongin kamu udah mati di panti. Selesai. Orang bilang, anak yatim piatu itu bawa keberuntungan. Tapi lihat kamu, Arina. Semenjak ayah kamu ninggalin kamu, dan kamu ikut aku, suamiku juga ninggalin aku dan ibu. Dan itu semua gara-gara kamu, Arina. Tapi waktu itu kan aku masih kecil Tante. Aku gak tahu apa-apa. Sekarang, kasih aku 50 juta. Gak ada Tante. Aku gak punya duit sebanyak itu. Masa? Seorang istri orang kaya raya gak punya uang segitu? Bohong banget kamu. Enggak Tante, aku gak bisa. Oke, fine. Kalau gitu aku akan nyumpahin rumah ini akan ngancurin hidup kamu. Sama seperti rumah ini telah membunuh ibu kamu, Arina. Ibu, bangun Bu. Ibu. Aku gak mau, aku mau sama Ibu. Aku harus ke perkebunan. Iya, aku gak akan kemana-mana. Ya bagus. Itu yang pengen aku dengerin kok. Suaranya kok gitu ya? Apa emang karena rumah tua aja kali ya?
Mas Viko, kirain siapa? Tante saya bakal kasih uang. Asal tante janji sama saya nggak bakal ganggu Arina lagi. Iya mas, saya janji. Tenang aja. Nomor rekening. Iya, nomor rekening. Oke. Saya kirim ya mas nomor rekeningnya. 75 juta. Makasih banyak. Tapi jangan senang dulu. Karena mulai hari ini, tante dan anak tante jangan pernah ganggu Arina lagi. Atau saya sendiri yang akan lapor polisi. Atas pemerasan mungkin. Saya nggak akan minta lagi. Tenang aja. Ih, sombong amat. Tenang aja Mas Viko. Aku nggak akan minta duit lagi sama kamu. Ngapain juga? Aku udah punya tambang emasku sendiri, yaitu Arina. Jadi aku mintanya sama Arina aja, bukan Mas Viko. Males amat. Kacau banget. Jangan karena hujan deras ya? Hei, bagaimana keadaan rumah lama saya? Hah? Sudah Pak, balok penyangganya juga sudah kami gergaji. Sesuai dengan rencana. Bagus. Berarti menurut kamu, dengan keadaan hujan yang selebat sekarang ini, atap rumah lama saya itu tidak akan bertahan lama. Betul Pak. Semua orang pasti mengira rumahnya itu roboh sendiri. Mudah-mudahan saja semuanya sesuai dengan rencana. Halo? Fik, kamu di mana sekarang? Di perkebunan. Kenapa? Oh, thank God. Aduh, syukur deh. Kalau misalkan kamu udah nggak di rumah lama. Emang kenapa? Enggak, soalnya tadi aku dengar papa kamu itu telepon seseorang. Terus dia bilang katanya atap rumah itu udah lemah banget, Fik. Jadi dengan hujan sebesar ini pasti bakalan runtuh. Fik? Viko? Ren? Ren, jangan Ren! Ren! Ren, jangan ke sana, Ren! Bahaya! Astaga. Sore. Oh.
panas terus. Cepat. Kamu jangan terlalu deras. Bang. Kemana, Bang? Bang, tolong antar saya, Bang. Nanti saya bayar berapapun ya. Reno ke rumah itu. Viko juga. Arina juga ada di sana. Rumah lama itu kok kayak jadi pusat dunia buat orang-orang di rumah ini sih? Ada apa ya? Pokoknya aku harus ke sana. Baik, saya ingin melihat keadaan rumah itu sendiri sekarang. Saya berangkat. Hana cuma mau nyampein kalau Arina sama Viko udah pindah ke rumah lama. No. Ya. Rumah itu pasti sudah runtuh sekarang. Pasti sudah runtuh. Om mau ke sana? Om mau ke sana? Sebentar ya. Om mau telepon dulu sebentar, ya. Bukannya saya sudah bilang sama kamu, sebelum dan sesudah kamu mengerjakan itu semua, harus dipastikan bahwa tidak ada orang di sana. Sekarang kenapa? Hah? Kenapa sampai anak saya, Viko dan Arina ada di sana? Saya nggak mau tahu, saya nggak peduli. Pokoknya harus dipastikan, tidak ada orang yang tahu bahwa ini semua adalah kita. Ngerti kan itu? Om, Hana mau ikut ya? Kamu mau ikut? Ya sudah, ayo. Ayo, cepat ya. Ayo. Ayo cepat. Oke. Arina!
Arina! Arina! Viko! Ah! Gimana ya? Kalau aku gerak, balon ini bisa langsung nimpa aku. Arina, kamu di mana? Viko, aku di sini. Viko di kamar. Arina! Viko, aku di sini. Viko, aku di kamar. Ya, aku lihat kamu. Aku pasti keluarin kamu dari sana, tapi jangan gerak dulu ya. Di atas kepala kamu ada balon, kalau kamu gerak itu bakal jatuh. Aku bakal keluarin kamu dari sana. Kamu jangan banyak gerak dulu. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan lihat itu. Viko! Arina, aku bakal coba urus sana ya. Kamu dulu. Viko! Kamu nggak bisa lompat dari situ. Kita semua lompat. Bentar. Terus gimana? Mau kemana? Nino! Viko, sekarang lo merangkak ke arah Arina. Lo tarik Arina keluar cepat. Oke. Viko, buruan Viko! Arina, dengerin aku. Arina, dengerin aku. Om Baskara, Om terlalu panik hanya karena sebuah rumah tua sampai rumah itu harus Om hancurkan. Aku yakin, pasti ada sesuatu di sana yang ingin Om kubur. Sesuatu yang selama ini berusaha Om sembunyikan. Pegang tangan aku. Ini gak bakal lama, kamu lihat tuh Reno. Reno lagi pegang baloknya. Kalau lama itu bakal jatuh. Aku takut. Kamu pasti bisa. Pelan-pelan. Kita kalau udah gerak, sekarang kamu di sini.
Arina. Arina, kamu bisa, Arina. Ayo, Arina. Kamu sini. Kita nggak punya banyak waktu, Arina. Ayo, sini. Piko, cepat, Piko. Tarik Arina keluar. Piko. No. Telepon dokter Firza. Ibu datang sini. Halo dok, dokter Firza. Ke rumah lama yang di perkebunan ya. Sekarang juga Arina terluka. Silakan. Reno, bantal. Halo? Reno, rumahnya yang mana ya? Ini saya sudah masuk area perkebunan. Dok, tunggu di situ aja. Biar saya jemput ya. Kamu aman sekarang. Pak Dayat, ke rumah lama sekarang. Iya, ya, pakai kendaraan apapun yang ada di rumah. Ya, cepat ya. Apa ini, Reno? Tadi Arina ketimpa reruntuhan, dok, dan berhasil diselamatkan. Astaga Tuhan. Dia bukannya terkejut,
malah kelihatan puas. Dok. Iya, dok. Saya periksa dulu. Hanya demam ringan. Mungkin karena kehujanan juga shock. Saya siapkan obat dulu. Kalau ada kalian, mungkin aku udah. Ren, udah Ren. Kamu gak usah mikir yang macam-macam. Yang penting sekarang kamu selamat. Kita nggak punya banyak waktu, Arina. Dia yang narik aku keluar. Kalau dia benar-benar benci sama aku, harusnya dia tinggalin aja aku di sana sampai mati. Viko. Kamu nggak apa-apa? Hah? Coba nggak, Bapak besar dulu. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Aduh, syukurlah kalau begitu. Papa khawatir sekali loh. Viko, lebih baik ya kalau menurut Papa. Papa minta kamu tinggal lagi di rumah Papa sana, di rumah utama. Rumah ini udah hancur loh, bahaya Viko. Pak, yang hancur cuma atapnya doang kok, Pak. Bangunannya masih bisa dibangun lagi. Ntar aku perbaikin. Tidak. Rumah itu harus musnah. Pak Dayat, Gening, saya minta tolong ya. Tolong siapin kamar di pendopo ya. Buat istirahatnya Arina. Baik, Den. Siap. Tuan, saya permisi. Ya. Jadi gini Pak, aku punya rencana selama rumah itu dalam perbaikan, aku bakal tinggal di pendopo ini Pak. Di sini? Sama perempuan itu? Ya, karena gini Pak, aku benar-benar penasaran, aku ingin tahu Pak, sebenarnya apa yang terjadi Pak. Selama Arina di rumah itu, dia selalu merasa ketakutan. Aku ingin tahu apa yang dia ingat. Dia itu memang ingat, karena dia saksi kejadian malam itu. Jadi pasti dia ingat. Dok, gimana keadaan Arina? Seperti yang sudah saya bilang, Arina cuma syok. Tidak ada luka berat. Terima kasih dok. Tapi ini aneh ya. Semenjak menikah dengan kamu, Viko, Arina kenapa sering sakit ya? Tunggu dokter. Maksud dokter tuh apa ya? Ketika saya melihat pasien yang terus-terus mengalami kejadian mencurigakan, wajar kan saya bertanya? Dok, saya nggak pernah menyakiti Arina, dok. Oh, oke. Bagus kalau begitu. Karena alasan apapun kamu menikahi dengan Arina, kali ini saya nggak akan biarin Arina terluka lagi. Aneh, rumah ini dirawat dengan baik. Masa cuma karena hujan, atapnya bisa ambruk kayak gini? Balok ini
sengaja dipotong. Berarti atap ini memang dibuat biar roboh. Lagi liatin apa? Ren, hati-hati. Ren, ini apa? Ini balok. Balok penyangga atapnya. Ren, ini baloknya bukan patah, tapi ini memang sengaja digergaji. Lihat deh. Arina beruntung banget sih dia masih bisa hidup. Apa maksudnya semua ini? Kalau baloknya sengaja dipotong, berarti ada orang yang memang ingin rumah ini roboh. Tapi siapa? Viko? Enggak mungkin. Dia sendiri yang nekat masuk buat menyelamatin Arina. Om? Om mau kemana? Gini, Om dadak ada urusan ya. Jadi Om pergi duluan. Nanti kita ketemu di rumah, oke? Om... Ren, aku boleh minta tolong anterin pulang nggak? Karena jujur udah 7 tahun nggak di Indonesia, aku lupa banget sama jalanan Jakarta. Please. Ya udah, kita pulang naik taksi online aja ya. Tadi mobil aku ditinggal di pinggir jalan, macet banget soalnya. Iya. Oke, it's fine. Kamu itu ya, hah? Sudah dibilang berapa kali ya? Ternyata kamu tuh bener-bener orang yang gak ada guna. Ping kamu tuh di mana? Hah? Punya kuping udah apa? Berkali-kali saya bilang harus dipastikan bahwa rumah itu harus kosong. Maaf, Pak. Kami nggak tahu kalau rumah itu mau diisi hari ini. Mati aja kamu jawab. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Harusnya kamu itu harus pastikan bahwa tempat itu, rumah itu selalu kosong. Ngerti nggak? Kalau kamu pergi, kamu harus pastikan satu di antara kalian itu tinggal di sana. Ngerti nggak? Harusnya kamu batalkan, bukan malah dibiarkan begitu aja. Dasar kamu ya. Kamu tuh emang gak ada guna. Kamu gak ada guna. Gak ada guna. Dengar, kalau sampai mereka curiga, kamu yang pertama kali akan saya cari. Saya akan bungkam kamu. Salam. Kamu jangan main-main sama saya. Beresin. Siap, Bos. Ren, kamu tunggu di sini sebentar ya. Maksudnya? Ada sesuatu yang mau aku pastiin. Bentar aja.
Gimana kondisi Arina? Kondisinya stabil, tidak ada luka serius. Tapi saya masih khawatir, Reno. Kenapa ya belakangan ini tuh Arina terlalu sering celaka? Iya dok. Apalagi sekarang dia harus tinggal berdua sama Viko. Orang yang jelas-jelas selama ini dia benci. Tadi saya sudah sampaikan peringatan ke Viko. Ya mudah-mudahan aja dia benar-benar menjaga Arina. Kalau sampai terjadi apa-apa lagi sama Arina, kali ini saya juga tidak akan tinggal diam. Iya dok. Saya juga nggak akan tinggal diam. Saya akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dok, terima kasih banyak ya dok. Terima kasih. Siapapun yang mencoba mencelakai Arina, aku akan menemukannya.